marilah kita memasuki acara pokok, yaitu khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah. Yang pertama, untuk khidmat amaliyah, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alfian Nur dan selawat thoriqohnya oleh Ananda M. Yafi. Tanbih yang akan dibacakan oleh Ustadz Nuryati, dan tawasul yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Anwar, dan pembacaan manqobah dan doanya akan dibacakan oleh Ustadz Haji Asyadi. Dan nanti untuk hikmah ilmiahnya akan disampaikan yang pertama oleh Kiai Haji Syamsul Mu'afi, dan nanti yang kedua oleh Kiai Haji Nur Wahim. Kemudian manaqib ditutup dengan selawat Bani Hasyim 3 kali dan selawat Badriyah. Mari kita buka manaqib ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi
أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه
أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Syamdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan di karunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi. Sepantasnya demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insabillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau-kalau kita terkena firman-Nya ajabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah kita hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin,
harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahli ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah riba loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sohibul Lafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. La hadrati Syaikhnal Al-Mukarram Syekh Abu Aws. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى روح آبائي وأمهاتي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وخصوصا إلى روحي والكروبين الشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وبات نصر بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على ساداتنا ومالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. بشهود الله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إلهي أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء مخلصين وأهل تفسير محدثين والسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي مشارق المسلمين والمشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شهود الله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهل السلسلة القادرية مع السورية لا جميع أهل الطرق خصوصا إلى خط السلطان الأولياء الغوث والعالمين الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد القادري وسيد سمر الكرخي سيد الشيخ سيد السقطي سيد الشيخ حبيب العنجمي سيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصادق سيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ يزيد البصري سيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وخضردي إمام رباني سيد الشيخ متخاطب عبد الغفار السنباسي وسيد الشيخ طلحة كاليساف سربان وخضر الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخنا المكرم الشيخ صاحب الفتاج العارفين وشيخنا المكرم الشيخ محمد عبد الغوث سيف الله مسر القادر النقشبندي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الآخرين عنهم كل شهود الله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلهي أرواح وليدنا ولديكم مشايخنا ومشايخكم وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصن واستوصن وقد لدنا عندك بدعاء الخير كل شهود الله. له بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ببركة بكرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته يا إمام المتقين ويا صفوة العابدين ويا قوي الأركان ويا حبيب الرحمن ويا مجري الكلام القديم ويا شفاء أسقام السقيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Uqudul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajah Bapak Kiai Haji Samsul Muafi serta keluarga besarnya, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-22, Syekh Abdul Qadir setiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana yang beliau pakai. Sebagian kitab manaqib meriwayatkan sudah menjadi tradisi bahwa setiap hari raya Syekh Abdul Qadir membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Kemudian Syekh Agung mengantarkan mereka agar wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Syekh Abdul Qadir berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya.
Nilai kainnya seharga 10 dinar per elonya, dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompanya terampas intan berlian dan jamrud. Paku terompanya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah itu apabila ada yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Allahumma ansur halai nafhati wa ridwani wa midana fi asrahi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultan al-awliya al-qudwati al-asbiyai kutubar rabbani wal gawsi somadani aisyidi syabdul qadir al-jailani qadir salam al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i walidil qadir mustafa tahhir qulubana min kulli wasfi wa'iduna am mushahadatika wa muhabbatika wa mitna ala sunnati wal jamaah wa syirih biha sudurana wa yasir biha umurana wa barriz biha humumana wa ksib biha gumumana wa واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حزتنا واجعلنا بها من المتبعين لسرية بك المتصبين بحبة المقتدين بهدي بشرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا بدل شفاعته وانصرنا بزمرته وأدبل كل الحزلين وأشيع سابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين يا ركعت الكرامات بأصوات الشرح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun monggo jamuan disegejakaken. Jajane niku merek Casio. Kasih orang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin, amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim, para ulama, khususipun dateng naibul mursyid, wakil mursyid, wakil talqin, pangersa Aba Aos yang hadir pada majelis di pagi hari ini. Ada beliau Romo Yai Anang Asy'ari dari Surabaya. Beliau juga hadir Romo Yai Nur Fahim Fahman Nabiyin saking Mojokerto. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, saderengipun kula nyampeaken panjang lebar duka panjange sak pira lebare sak pira. Kula ngaturaken selamat Idul Fitri. Nyuwun ngapunten lahir dan batin mbek menawi wonten kalimat kathah perilaku ingkang salah saking kula. Kula nyuwun agungipun pangapunten dhateng panjenengan sedaya lan panjenengan pun usah kuwatir mbek menawi wonten sing nyalahi kula sampun kula sepura. Anggale pun nyalahi wong liya, nyalahi kula mawon, enak wis langsung disepuro.
pertemuan dalu niki para jamaah rutin ingkang perdana. Maksudi perdana ingkang dipun laksanakaken pagi, tepatnya minggu ketiga pagi. Awalnya kita sudah majelis pertemuan rutin beberapa kali, ada sekitar 7 kali di Raudhah ini dan beberapa kali keliling-keliling dan Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Madura, sekeliling pokoknya. Ini yang pertama kali, dan ini sudah kita mintakan izin dari Hadratus Syekh Guru Mursyid kita Aba Aus Qaddasallahu sirrah, dan diarahkan untuk harus sudah dimulai jam 7 pagi dan harus sudah selesai jam 10 sak mangan-mangane. Pokoknya wonten mangane. Mangane mawon iki alhamdulillah ndugi piyambak, wonten sing ndugi rungkut beto opor, wonten sing beto kikil, wonten sing beto iga. Pun sak tuwuke sampean entek-entekno, sing penting uman kabeh. Setiap kali pertemuan ten ngene mriki keliling menawi kula diparingi kesempatan khidmat ilmiah. Khidmat ilmiah niku mboten ceramah, mboten tausiah. Jadi saya berkhidmat. Duka sampean rungokno, duka mboten, duka sampean tinggal turu nggih monggo. Tapi alhamdulillah menawi panjenengan kali kula khidmat, panjenengan nggih khidmat purun mirengaken sami-sami khidmat. Sing kula beto niki kitab Syarah Miftahus Sudur. Miftahus Sudur ini maknane kunci pembuka dada. Jadi dodon niku saged dibuka, wonten kuncine niki. Wonten kunci kados gembok, tapi kunci babagan masalah batiniah. Supaya dodo kula panjenengan iki dibuka jembar, ketemu dalane balik wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pitung pertemuan sing ten ngene mriki niku babagan masalah kata pembuka. Nah, sakniki mlebet dateng fasal awal intine. Napa fasal awal bahas masalah napa niku zikir nafi isbat kalimat la ilaha illallah. Cuman wingi niku wonten sing request yai diterangaken malih babagan masalah thariqah keranten niki sebagian besar kathah jamaah sing enggal dipun talqin dzikir. Nah, kula baleni malih sing lawas empun bosen nggih, pun bosen bolak-balik ngrungokno babagan masalah thariqah. Sing lawas nggih tambah yakin, sing anyar anggenipun ngawiti mirengaken muga-muga dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku thariqah? Thariqah niku bahasa Arab sing maknane dalan. Dalan nang ndi? Dalan niku kathah dalan, thariqah dalan. Dalan ten ngene pundi? Dalan balik wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab kula panjenengan urip niki mesti balik dhateng Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula panjenengan iki mesti ilaihi rajiun, balik nang Gusti Allah. Cuman pertanyaannya, kalau kita kembali kepada Allah, kira-kira sampeyan niki pun semerap dalane napa mboten? Dereng sami. Mangkane kula mboten semerap, nderek guru sing sampun semerap inggih menika Syekh Mursyid Aba Aus. Nderek sing semerap. Mungkin kula jelasaken napa kok nderek ten kene apa Syekh Mursyid. Kanten kula panjenengan nggih bakal balik
kapane kula sampean mboten semerap. Duka sampean sing dhisiki, duka kula sing kari. Monggo sampean dhisiki mboten napa-napa kula tak kari mawon. Sing mesti panjenengan bakal balik. Nduh, Yai balik ten gene Gusti Allah niku napa mboten otomatis langsung ten gene Gusti Allah atik ndeleki dalan nah. Lho Gusti Allah niki sing dawuh ten gene Al-Qur'an. Fa aina tadhhabun nalikane roh niki pisah saking jasad, Gusti Allah niku dawuh, fa aina tadhhabun? Mau kemana engkau akan pergi wahai roh? Nah. Bareng ditakoni kaya ngoten, mboten semerap Gusti, kula mboten semerap dalane. Mangkane niki torikot kula panjenengan sik semerap dalane. Nderek sinten? Nderek tiyang sing sampun semerap dalane nuju dhateng Gusti Allah. Keranten kula panjenengan mboten semerap dalane balik ten gene Gusti Allah, mulane kula panjenengan diajari kalian Gusti Allah. Tiap salat ndonga kan maca Fatihah. Mesti nek salat mboten maca Fatihah mboten sah salate. Ten gene salat niku diantarane ben rukun salat kudu kula panjenengan donga ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti panjenengan duduhaken kula dalane muli. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kemana? Apakah ke terminal bis? Enggak. Jalan yang lurus itu apakah ke mall? Ke pasar? Enggak. Jalan yang lurus itu apakah ke Mbok Nom? Enggak, apalagi itu. Wis kate Mbok Nom-noman nggih Bu nggih. Wis mbok tuwa sak entek-enteke. Dalan lurus niku dalan balik ten gene Gusti Allah. Keranten kula mboten semerap panjenengan semerap dalane balik ten gene Gusti Allah. Bolak-balik kula panjenengan dilatih. Redaksi ini kan saking Gusti Allah niku Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah duduhaken kula dalan sing lurus. Loh, dalan sing lurus niku dalan sing ya napa? Jawabane Gusti Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Apakah nikmat punya rumah besar? Apakah nikmat punya mobil terbaru mewah? Apakah nikmat punya istri cantik jelita? Enggak. Nikmat yang hakiki adalah nikmat ma'rifatullah. Kenal dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku tiyang sing angsal nikmat saking Gusti Allah? Nggih, warasatul anbiya, sing nyepeng warisane saking Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang benar itu adalah ulama yang memegang warisannya Nabi. Tidak semua ulama yang memegang warisan Nabi, artinya ulama ini adalah yang memiliki sanad silsilah yang nyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang Sayyidina Ali datang murid sampai murid sing nomor 19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai sakniki murid sing nomor 38 Hadir Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdul Qaddasallahu sirra. Ini yang mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan zikir. Nah, itu perlunya toriko. Apa ada dasarnya toriko di dalam Al-Quran maupun hadis? Akeh. Soalnya pernah bilang toriko itu nyeleneh, sesat dan menyesatkan. Olah apa? Dikir atik godek-godek. Sing pakai ilmu dikiri tepak, diajari mursyid titik-titik latifah niki dilewati. La ilaha illallah. Tapi sing gak duwe bimbingan teko sing mursyid, goleng-goleng iki ngawur. Kaya wong ditari rabi mboten purun. Nak rabi ta?
ono sing nyeleneh maneh gotek-gotek la ilaha illallah dadak napa ciluk bah. Ciluk bah. La ilallah. La ilaha. Nah, thariqah untuk menuju kepada Allah itulah yang saya katakan bahwa kita ini tidak tahu jalannya. Makanya ikut orang yang sudah tahu. An'amta alaihim, orang yang sudah mendapatkan nikmat, yang sudah berkali-kali bertemu dengan Allah. Dieloi sarungi. Melok pokoke kula melok. Nek kula panjenengan derek tiang sing semerap Tugu Pahlawan sing dieloi niku dadak ero, insyaallah tutuk Tugu Pahlawan. Nah nek sing dioleh gak ero Tugu Pahlawan, mumet ae dadak lewat Cerme. Nang Tugu Pahlawan lewat Balung Panggang. Tambah adoh. Mangkane Quran iki napa niku memberikan peringatan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan sampai engkau di jalannya orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya thariqah. Oleh karena itu, orang-orang yang ilmunya masuk ke dalam dadanya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah untuk mencari syekh mursyid, untuk mendapatkan bimbingan jalan nanti kembali kepada Allah. Ini thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya. Kalau di sini ini para bapak sekalian, yang lebih masyhur itu, yang lebih terkenal adalah thariqah sama Qadiriyah Naksabandiyah tapi dari Jombang. Dari Yai Romli. Yai Romli turun ke Yai Usman, ini sama-sama thariqahnya, amaliyahnya sama, cuman garis sanadnya ini bertemu di Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, tunggal peguron nyampe tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kuatir dalane siji. Thariqah Yai Usman, thariqah Yai Romli, thariqah Suryalaya dalane siji. Satu, menuju ke silsilah yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang di salah sebuah manaqibnya bahwa aku, kata Syekh Abdul Qadir, diberikan buku catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan itu untuk menulis orang-orang yang masuk di dalam madrasahku, yang talqin dzikir dengan ajaranku yang dibimbing oleh kakekku Nabi Muhammad SAW, maka di buku itu akan tertulis nama-nama orang yang sudah mendapatkan bimbingan dzikir dari Syekh Mursyid, tercatat di buku itu sampai hari kiamat. Dan ketika muridnya itu meninggal, terpisah roh dan jasadnya, maka buku itu memberikan sinyal, oh ada muridku yang meninggal dunia, maka akan ada yang menjemput ruhnya. Jadi orang yang mengikuti thariqat itu kalau meninggal dunia, matinya, nyawanya tidak dicabut, tetapi ruhnya dijemput. Mengapa demikian? Karena kita sudah memiliki guru mursyid yang sudah memiliki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulianya lagi para jamaah sekalian, setelah roh itu didampingi oleh ahli silsilah sampai ke Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang semacam ini yang sudah mendapatkan hidayah, yang masuk dalam bimbingan talqin dzikir dengan Syekh Mursyid ahli silsilah, maka orang ini akan wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang inilah yang menuju surga itu duluan. Wasabiqun as-sabiqun, sebagian orang ini menuju surga dhisiki. Wis gak atik proses kubur, gak atik proses hisab, langsung wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang itulah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Nah, untuk menuju jalan thariqah ilallah, menuju kepada Allah, maka Syekh Mursyid mengajarkan kepada kita, mentalqinkan kita dengan kalimat zikir. Maka ada istilah zikir thariqah.
Apa zikir thariqah itu? Yaitu zikir yang diwariskan dari Rasulullah turun-temurun sampai akhir silsilah sekarang ini. Cuman para jamaah sekalian, di dalam kitab-kitab tasawuf, kita itu harus berguru, bermursyid kepada mursyid yang masih hidup. Nah, ini mohon maaf pada jamaah yang di sini, bukan karena apa-apa. Saya melihat Al-Hikmah itu mursyidnya belum ada. Jadi eman-eman, bukan saya memperkenalkan ini ada mursyid. Mursyid ajarannya sama, satu silsilah, dikirnya juga sama, barangkali ada sedikit lain tekniknya. Teknik dikirnya barangkali ada lain. Seperti tadi, manakiban yang dibaca Tikian Suryalaya ini manakibnya diterjemahkan. Manqobah ke-24 Syekh Abdul Qadir Jailani selalu di bulan Syawal itu membeli budak-budak untuk dibebaskan. Nah, diterjemahkan. Jadi mursyid ini memberikan talqin, zikir. Talqin itu adalah bimbingan. Bimbingan yang ditancapkan di dalam dada kita, di dalam kolbu kita. Ya. Makanya Gus Dur itu mengingatkan kepada kita untuk tidak di jalan syariat saja. Ya. Harus naik thariqah. Tubala kanca priya wanita ojo mung ngaji syariat bloko, gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sengsara, tembe mburine bakal sengsara. Laku thariqah lan kang aran soleh bagus atine krana mapan roh lang sukmane. Laku thariqah lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Terakhir, Al-Quran qadim wahyu minulya tanpa dinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dada. Lho kalimate iku wejangan guru waskita den cepake ten kene jerone dada, den cepake ten kene jerone dada niku ditalkin dzikir. Nah, talqin dzikir kalian dzikir napa? Dzikir niku dzikir nafi isbat kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah zikir bekas, zikir peninggalan mulai zaman Nabi Adam sampai sakniki niku zikire la ilaha illallah. Oleh karena itu ulama-ulama yang membawa kalimat zikir ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Bukan hanya warisannya Nabi Muhammad, tetapi warisannya para nabi untuk menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini harus ada pembawa risalah. Pembawa risalahnya sinten? Pembawa risalahnya inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak menika Kanjeng Nabi sampun wafat, penerus inggih menika ahli silsilah niku.
niku para jamaah ingkang kula mulyakaken, napa kula panjenengan kok dilatih zikir la ilaha illallah? Sebab la ilaha illallah niki paling utamane zikir. Afdhalu dzikri wa alam annahu la afdhalu dzikri. Saapi-apike zikir niku la ilaha illallah. Menawi kula panjenengan ngaji tenggene kitab Qami'ut Tughyan lah hadis. Tenggene mriku wonten cabange iman, cabange iman. Jadi cabange iman niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten 77. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Cabang iman niku wonten 77. Nah, cabang sing iman sing paling utama yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dibimbingkan. Loh, Pak Yai, napa beda? Sing penting aku moni la ilaha illallah senajan gak digurukno wong wis umum. Wis gak usah melu guru-guruan, sing penting awak dhewe muni la ilaha illallah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirul Asrar menerangkan bahwa tingkatan orang yang membaca la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama adalah tingkatan awam berdasarkan ayat Al-Qur'an. Wa qila lahum la ilaha illallah, dan mereka semuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan pada waktu demo kemarin itu ada orang Cina yang bukan Islam ditaleni uteke apa ndase, taleni uteke. Ditaleni ndase kalimat la ilaha illallah muni la ilaha illallah. Ayo bongkar, turunkan harga, turunkan BH. Oh, ana turunkan BH iki. Jadi para jamaah, sedaya tiyang saged muni la ilaha illallah, non muslim saged muni la ilaha illallah. Nun sewu, nun sewu. Manuk niku saged muni la ilaha illallah, manuk biyo. Mangke kula sering cerita, kula nate teng ngene Cermi, kanca pondok teng ngene Cermi niku. Kula tok-tok, "Assalamualaikum." Dadak sing jawab niku manuk. "Waalaikumsalam." Bareng dibuka, sangka ana sing jawab sampeyan cak nang. Dadakno manuk biyo. Bareng enak-enak ngomong manuk biyone niku muni, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Lho, manuk biyo muni la ilaha illallah. Tibake kalimat la ilaha illallah sing umum niku para jamaah bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ada kalimat la ilaha illallah yang khusus yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, yang dibimbing oleh Syekh Mursyid ahli silsilah. Laisa wusulin ilallah illa bidzikri wala nafi'ata dzikri taman illa bitalqin. Niku dawuh Syekh Abdul Qadir. Semua orang bisa zikir, tapi tidak akan memiliki manfaat yang sempurna kecuali zikir itu ditalkinkan, dimasukkan oleh Syekh Mursyid. Yai apa kula nderek talkin zikir, baru diajari ngene, ayo maca la carane la ilaha illallah. Zikir jahar. Ono sing nomor loro, zikir khafi, zikir sir. Iki gak oleh sapa wae roh. Setan, jin, malaikat gak ono sing eruh, diunikno gak ono sing krungu, sing eruh lan ngrungokno iku awake dhewe ambek Gusti Allah. Dadi awak dhewe iki duwe zikir rahasia wonten ngersane Allah yang ditancapkan oleh Syekh Mursyid di dalam dada kita semuanya. Den tancepake ing jero dodo. Nah, oleh karena itu orang-orang yang memiliki pengetahuan sama-sama mencari. Itu kalau dulu
Di Pondok Jombang, saya mondok di sana, Pondok Thariqah Darul Ulum itu, saya menjadi anggota pada waktu itu. Umur saya masuk Thariqah Jombang itu tahun 88. Sudah masuk Thariqah dan saya mendapatkan anggota. Kartu anggota itu saya itu anggota yang 10.800.000 sekian. 10 juta. Wong melu Thariqah baiat Thariqah niku 10 juta lebih. Niku sik Jombang tok. Durung sing gene Al Utsmaniyah. Dereng sing ten gene Madura, dereng ten gene Habib Lutfi. Pekalongan. Niki kula ndelek mursyid ten Habib Lutfi. Habib saya itu kesulitan mencari mursyid sekarang, waliyan mursyida. Ke sana ada wali fi hada zaman qutbil wali kutub zaman sekarang namanya Aba Aus. Jadi saya ini ditunjukkan sama Habib Lutfi Aba Aus. Saya baca Aba Aus, ternyata Masya Allah Habib Lutfi sendiri menyampaikan kepada muridnya Aba Aus ingin dikasih jubahnya Aba Aus. Loh jubahnya ini apa jubah? Yang beli di pasar-pasar? Enggak. Habib Lutfi itu terlalu kaya untuk membeli jubah sebagus apapun. Tetapi jubah yang diminta oleh Habib Lutfi kepada Aba Aus adalah jubah kewalian yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Aba Aus. Maka dengan adanya itu semua, kenyataan-kenyataannya ada dan juga riado saya, maka saya memantapkan diri untuk masuk ke dalam. Loh berarti pindah Thariqah dari Jombang ke Suryalaya? Enggak apa-apa, ibaratnya pindah kampus tapi satu jurusan podo-podo engko nek mlebu jurusan ekonomi jadi podo-podo sarjana ekonomi. Nanti akan ketemu di sana. Begitu lewat jalurnya Syekh Ahmad Khatib Al-Syambas, lu ketemu teman-teman saya dulu waktu itu ketemu. Insya Allah begitu. Wasabiqun as-sabiqun. Oleh karena itu para jamaah sekalian, nah orang yang mengamalkan Thariqah, saya tadi bilang ada dasarnya Thariqah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alla wistaqamu ala Thariqah, ya. Wa alla wistaqamu ala Thariqah la askainahum ma'an ghadaqah. Wa alla wistaqamu, dan jika engkau istiqomah ala Thariqah, di jalan Thariqah, ini Al-Qur'an. Wa ala wistaqamu ala Thariqah, dan jika engkau istiqomah berpegang teguh dengan zikir Thariqah itu, la askainahum ma'an ghadaqah, maka Allah akan melimpahkan air yang menganugerahkan air yang berlimpah. Air yang berlimpah ini di dalam tafsir banyak disampaikan bahwa air yang berlimpah ini adalah nikmat yang tidak henti-henti, di mana nikmat itu akan memberikan nikmat yang lainnya. Ini ma'an ghadaqah, di zikir la ilaha illallah. Adi lain Pak. Kita zikir la ilaha illallah secara umum kata Sayyidul Qadir dengan la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru mursyid. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu alaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah oleh kamu wasilah. Loh kenapa kok mencari wasilah? Kok tidak langsung kepada Allah? Kok tidak langsung kepada Allah? Artinya kita mencari wasilah. Kalau langsung kepada Allah kesulitan. Ibaratnya jenengan mau langsung ke Pak Jokowi. Saya mau ketemu Pak Jokowi dengan ilmu saya. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya harus ketemu Jokowi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau yang membawa itu Luhut Panjaitan. Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut, saya minta tolong dibawa ke Pak Jokowi. Ayo berangkat. Langsung ketemu. Kira-kira kayak ngono gak tahu ketemu Panjaitan gitu. Wasilah. Nah ini para jamaah sekalian, ya ini adalah merupakan kalimat pengenalan Thariqah yang request kemarin
tentang thariqah. Jadi kalau Allah itu tidak membukakan hidayah, bahkan kepada Rasulullah pun yang membawa hidayah itu tidak kelihatan. Rasulullah itu membawa hidayah, tapi Abu Jahal itu tidak kelihatan. Tetapi kalau Allah memberikan hidayah lewat apapun, misalkan lewat majelis ini, maka Allah akan memberikan hidayah. Ya. Ini para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah memperingatkan kepada kita, may yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa may yudlil falan tajida waliyan mursida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, walaupun ikut majelis manapun, kalau Allah menyesatkan, dia tidak dikenalkan dengan wali yang mursidah, wali yang membawa petunjuk. Tidak kenal. Abu Jahal itu yadlil, disesatkan oleh Allah sehingga dia tidak tahu Rasulullah. Tetapi seorang budak yang tidak pernah keluar kayak Bilal bin Rabah itu, ketika diberikan hidayah oleh Allah, dia mendapatkan wali yang mursidah. Mursidnya adalah langsung Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan warisan kepada ahli silsilah. Ketika kita sudah memegang itu zikir la ilaha illallah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Peganglah itu kuat-kuat, jangan pisah itu. Wala tafarraqu, jangan memisahkan diri, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini talqin dzikir. Apa dalilnya talqin dzikir? Nabi Muhammad, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkan olehmu orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang akan mati itu? Ya kita ini. Jangan menunggu orang yang akan mati ketika sekarat. Waktu sekarat ditalkin, mak moco la ilaha illallah, mak la ilallah, mak. Wis sekarat kon moco la ilallah. Akhirnya rodok ngawur itu. Wah. Ma la ilaha illallah, ma la ilaha illallah, ma. Wah. Nuh, apakah kita ditalkin menunggu sekarat? Jangan. Orang yang akan mati itu termasuk kita yang hidup-hidup ini akan mati. Moga-moga dawa umure. Ya Allah, ya Allah. Nah, betulnya yang kita harapkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika ihdinas siratal mustaqim itu nyata, sudah ada yang memberikan keterangan, kemudian masih saja yudlil falan tajidah waliyan mursidah, maka itu tanda-tanda dari orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak ketemu dengan wali mursid. Tidak ketemu. Ati ini ku merengkel. Siapa wakil mursid ini? Pak Haji Samsul lah. Pak Haji Samsul jadi wali mursid. Wis gak yakin belas. Ojo ndelok Pak Haji Samsul mburine gambar. Apa awas, masya Allah. Jadi tertutup, Pak. Tertutup. Siapa wakil talqin di sini? Pak Haji Samsul. Wong opo iku? Wong gak tau tirakat iku mangkane lemu, mangan tok isine, Mas. Nah, ini para jamaah sekalian, berdasarkan request ya, thariqah. Maka kita perlu thariqah. Thariqah jalan kembali kepada Allah. Ya sing enak justru sing kenal. Sapa wakil mursid nang gone Gresik? Wak Haji Samsul. Alhamdulillah aku kenal rek. Men-men aku mati langsung tak celuk jenenge Wak Haji Samsul. Teko. Nah, wa may yudlil falan tajida waliyan mursidah, dan orang yang disesatkan oleh Allah walaupun banyak kiai itu hatinya menolak itu. Nah, inilah para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk panjenengan semuanya. Saya ingatkan para bapak, para jamaah sekalian, khususnya nanti ini ada talqin dzikir langsung dipimpin oleh
Wakil Mursyid, Naibul Mursyid beliau Bapak Yai Haji Nur Fahim dari Mojokerto. Yang mau monggo ya, mudah-mudahan ada guna dan maksudnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantes yang jalan niku wonten nginggil, ibu-ibu wonten mandap. Alhamdulillah. Kula niki berdiri napa lenggamon, Bu? Oh. Sing napa berdiri. Nggih kula tak cuman ngapunten. Semangat. Wong wedok ndelok bareng berdiri. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut Kiai Samsul kepada para ulama, para masyayikh, disepuh bini sepuh, ikhwan wal akhwat, Torikoh, Qadriyah, Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus yang termulia Bapak Kiai Haji Samsul Muafi yang pada hari ini pemangku hajat manakib, dan semoga kita dipisahkan, diistiqomahkan, bisa mengadakan mengikuti manakib rutinan lokal wilayah Gresik, Mojokerto, Surabaya. Di Gresik ini setiap bulan sekali di minggu yang pertama minggu ketiga. Alhamdulillah, semoga saja diberkahi semuanya. Pertama, dengan barokah manakib kita hadiahkan untuk guru mursyid kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Semoga abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karamah barakahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah beserta keluarga kita semuanya yang hadir pada manakib pagi hari ini. Almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita, suami, istri yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita bersama anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah malimpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang turah, kaya raya, berkah, dan anak turun kita dijadikan sama Allah menjadi orang yang soleh solehah, dan kita bersama anak turun dipisahkan bisa ibadah haji, umroh, makal Madinah, dan musim apa yang selalu bahagia di sini, senang di dunia, di sana senang, di akhirat bahagia, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manakib pagi hari ini dan manakib seterusnya, dengan ridhonya Allah,
dan ridho barokahnya mursyid Allah meridhoi kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten kula mboten kathah-kathah melebar keranten nika sampun padat luas penjelasanipun saking Kiai Samsul Mu'afid, cuman saya ambil dua saja sebagai hujah argumen kita apakah kita itu wajib thariqah. Kan ngoten Pak saya. Selama niki kata tiyang begitu kaenten mendengarkan kalimat thariqah niku pun ajrih. Siji wis diwedeni digendroni atine dhewe, wedi gendeng. Nggih napa mboten? Selama niki kata tiyang nek enten kalimat thariqah aja mlebu thariqah engko nggarai gendeng. Duka nek teng ngene Gresik boten separa kula. Nek teng daerah kula nek enten kalimat thariqah niku ajrih. Wedi gendeng, wedi gak iso ngamalno, gak iso istiqomah, wedi malih jek akeh dosane. Niki selama niki teng mriku. Padahal thariqah niku amaliyahnya orang NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi thariqah niku sebetulnya amaliyah khususianya orang NU. Cuman kadang-kadang tiang NU bahkan ngapunten kata kiai NU dereng thariqah. Akhirnya kata tiang sing dereng boten NU bahkan Muhammadiyah, notabene Muhammadiyah niku ten Jakarta, Bandung sampai UGM, profesor doktor niku yang backgroundnya Muhammadiyah niku mlebet thariqah. Padahal thariqah itu miliknya orang NU. Mbah Hasyim Asy'ari thariqah mboten? Thariqah. Mbah Hasbullah thariqah. Terus tiang-tiang pendiri NU niki tiang thariqah. Bahkan tahun insyaallah 2006 kisah 2006-2007 niku wekdal kok diundang ten nggone kantor cabang NU Bubutan. Temriku enten Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Hadi saking Rungkut, Jatman Idaro, Subia wilayah Jawa Timur sama Kiai Muhid Murtadho Kembang Kuning. Mungkin enten mendengarkan kata Kiai Muhid Murtadho sedaya koordinator Korwil Kembang Kuning khutbah sing maring khutbah niku. Dan mubalik niku. Beliaunya dawuh ngeten. NU iki iso urip sebab ana thariqah. Sebab thariqah iku nyawae NU. Mongko wong NU wajib thariqah. Nah selama niki kata tiang wedi ambek thariqah napa? Sebab tiang niku kenging doktrin Van der Plas, sian niku enten wong Londo kepinjajah Indonesia niku mulai saking Aceh. Begitu melihat yang Indonesia niku konceng, sami nawa atokna. Kenapa enten kalimat sami nawa atokna? Sebab tiang thariqah niku ngrujuke ten mursyid. Nek gurune ngalor mesti muridé ngalor. Nek gurune ngidul mesti ngidul. Nah, seorang strategi Belanda yang namanya Van der Plas bingung. Akhirnya Van der Plas mencari celah, di mana celah itu bisa dimasuki. Disitulah orang terutama orang-orang Indonesia itu punya budaya taat sama guru dan selalu mengkaji kitab klasik, kitab kuning. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillah kagungane Allah Rabbi pangerane ala sekabehane alam. Itu dikaji. Dari sinilah Van der Plas ten Mekah. Kurang lebih niku kalau keterangan sejarah itu kurang lebih ada mengatakan 8 tahun sampai 10 tahun. Karena lama ten Mekah bahasanya pakai bahasa Arab. Karena dia orang ahli, pinter, maka dia bisa menulis dengan tulisan Arab yang tanpa harokat. Maka dibukukan Van der Plas diganti namanya Abdurrahman. Nah karena tulisannya itu Arab namanya yang tanya Van der Plas talifnya Abdurrahman bukan Van der Plas. Andaikan Van der Plas gak payu kitab niku. Berhubung Van der Plas ganti nama Abdurrahman, kitab kuning tulisannya Arab gondol, mboten Arab jenggot.
Niki gondol, makanya diwaca kali kiai kampung. Yang kampung, kiai kampung ini kan fanatik banget. Detail, teliti. Nah, temriku Father Pras menulis, wong toriko iku api, cuman kudu dandani syariate dhisik. Akhirnya banyak orang mengartikan aku lo syariatku gorong api kok mlebu toriko. Padahal justru mau ikut toriko niku justru akan menyempurnakan syariat. Tetunggal. Wong oleh mlebu toriko dengan catatan usiain ndukure 40 munggah. Mangkono ten nggone Jawa Timur peterongan khususnya waktu zaman Mursyid Yai Musta'in Romli, Yai Usman Al-Ishaqi, Indrapura putih niku lah Yai Asrori kan Yai abaikan daleme 10 niku yang dari toriko yang sing umure pun swida arep mati niku. Soalnya kena kabeh Van der Plas. Wong mlebu toriko api cuman dengan catatan kudu wong sing umure wis 40 munggah. Sing wis mambu tanah. Sing jenom gak oleh sebab apa akeh dosane lah niki kelimate. Pertanyaane malah dirubah, iya nek umurmu sampai swida. Nah nek umur 30 mati ya napa? Nah ini harus dirubah mindset kita. Ini memang tujuannya untuk merusak, memperporapandakan umat Indonesia, rakyat Indonesia, dipecah belah. Maka Van der Plas membuat satu strategi defeat in the pra. Strategi memecah belah. Niki kita difahami. Nomor kali ini wong mlebu toriko iku kudu suci wis gak ndek dosa. Yo apa iso suci? Gak ndek dosa. Sampai mati ndek dosa. Nah niki mindsetnya banyak umat Islam terkecoh. Nek gak iso ngamalno temenan istiqomah, engko iso gendeng. Padahal berzikirlah kalian sebanyak mungkin sehingga orang-orang munafik mengatakan kamu gila. Sinten tiyang munafik? Nggih wong Islam. Wong Islam nih sing mboten berzikir niku termasuk bagian orang munafik. Jadi kesimpulannya thariqah itu untuk apa? Satu, untuk menyempurnakan syariat kita. Yang kedua, thariqah itu untuk menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, dengan thariqah itu memperbanyak dosa. Memperbanyak dzikir supaya menebus dosa kita. Dan orang yang berthariqah merasa dirinya banyak dosa, maka mengatakan orang yang merasa masih punya banyak dosa hendaknya berthariqah. Supaya apa? Dzikirnya banyak. Bagi orang yang nggak punya dosa tidak perlu dzikir. Tidak perlu dzikir. Wes gak dosa lah apa dzikir. Nah ini guru mursyid Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan alat metode namanya thariqah. Thariqah napa? Namung zikir. Zikir namung kali. Thariqah niku mulai thariqah macam-macam ujungnya namung kali zikir jahar kali zikir khafi, zikir jahar terlesan, enten zikir khafi ten mriki. Nah, selama niki kula niki backgroundnya Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, tapi kadang khutbah Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha disuwuni tiyang Muhammadiyah. Kan aneh. Backgroundnya orang Muhammadiyah, kula background Ahlus Sunnah wal Jamaah NU. Kenapa? Sering saya memberikan pemahaman, kan selama ini kata tiang, lapo zikir banter-banter. Wong Gusti Allah ora tuli, ora budek lah ngoten nggih. Ini banyak memahami orang selama zikirnya pakai lesan, entah umi-umi, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahu Akbar, pelan. Sedang, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kan sami ya? Umi pelan, sedang banter bareng. Napa niku kangge Allah? Boten. Fa inna ma yashkuru li nafsi. Tiyang zikir damel lesan sanes kangge Allah sebab kupinge Gusti Allah niku boten sami kados kupinge menungso. Mongko lesane Allah kali lesane menungso boten sami. Nah, zikir ten lesan iki kangge menungsane piyambak sanes Allah.
Ngaten lho. Nah sing tangge Allah sing pundi? Niki zikir khafi niki setrum. Sing wujude fisik niki syariat, sing telebet niki hakikat. Terus Imam Ghazali, syariat tanpa hakikat fasik, hakikat tanpa syariat zindik. Kita kawin mriki misalnya nek mboten enten kipas angin, sumu mboten? Sumu. Dengan adanya kipas angin, kesumuan al-sumu minimal dibantu boten sampai al-sumu. Kenapa enten kipas angin? Ketapa malih jenengan ketinggal ayu ganteng. Lah napa kok saged ketinggal ganteng ayu nih? Enten lampu. Coba lampune mati lak bur kabeh. Untungnya mana GP awan kebantu srengenge. Artinya lah napa kipas angin kok muter? Lah napa lampu niki nyala? Sebabnya enten setrum. Tobat tanpa setrum mboten nyala mongko tiang haji niku mesti numpak pesawat napa biasa Garuda nggih. Entah nek tiang umroh damel napa Lion Air saged batik, enten sing napa Garuda. Garuda pesawat Garuda niku enten salah pinten? Kali kan? Coba damel saya setunggal mawon, saged terbang mboten? Mboten saged. Mangko kata tiang niku gitang ibadahe, fisike khusyuk Allah. Karena fanatik. Khusyuk mboten teng mriki, bukan berarti salah. Niku tumakninah khusyuk niku teng mriki. Niki pentingnya zikir khafi. Nah niku sampun diutarakan kalian Kiai Samsul. Nah ini apakah penting? Penting khusyuk niku teng mriki. Wilayah gerakan niku khilafiyah. Ngeten kantuk, ngeten kantuk, ngeten kantuk, eten ya. Imam Syafi'i lah ngeten. Sing repot niku takbir Allah diputer-puter ki melok sapa? Niki sedaya masalah. Imam Hambali takbir Allah Akbar tadi sore udel. Niki khilafiyah. Napa sasa mawon niku tumaknina, maka kita tidak boleh fanatik mangkano tentu wau kata tiang niku mengkafirkan orang lain, kafir dhewe ora digatekke mongko dibutuh napa Al-Qur'an qadim wahyu minul ya napa zikir khafi satu titik tak temriki. Satu titik ini akan menulis alif, satu titik menulis ba, satu titik menulis ta, satu titik sa. Satu titik niki. Niki pentingnya zikir khafi untuk apa? Untuk menyempurnakan tauhid Kanjeng Nabi, kullu syai'in laisa min zikrillah lahwun wala ibun. Sakben ibadah apa baik iku sembayang, ba poso, ba zakat, ba haji, ba maca Quran, ba maca salat, ba sedekah, tapi nek atine ora zikir marang Allah, mongko kebanyakan itu hanya kepura-pura belaka dan bersandiwara. Nah ini pentingnya talqin zikir. Terus pundi menurut panjenengan terakhir niki damel menguatakan hujai napa khidmah ilmu Kiai Samsul. Enten tiang tiga. Kula contoh niki. Ngapunten, setunggal mawon. Niki terakhir nih contoh mawon. Enten tiang tiga asmane Fulan. Fulan niki pertama sehat. Gak loro blas. Sing nomor kali Fulan niki rondok remuk. Sakaratul maut. Setunggale inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mati. Fulan niki tiga orang ini semuanya suka nama jenenge napa niki? Roti goreng. Niki contoh mawon. Roti goreng. Kinten-kinten sing saged nedeng ngrasakaken nikmate roti goreng niki sing pundi? Sing awake waras apa sing setengah mati? Waras. Apa maneh sing mati? Talqin. Wau kan jelaskan talqin. Kata mauta niku bentuke masdar. Akan mati. Iya. Akan mati niku selama niki yang mengartikan cuma kali. Talqin waktu naza, kali talqin waktu dikubur. Waktu naza niku Kiai Samsul. Ibumu iki arep mati. Ayo Bu, la ilaha illallah. La ilaha. Niku sakaratul maut. Apa sakit ngucap? Kalimat mudah-mudahan bisa mengucap.
Nomor kali ini talkine waktu ten barzah, mau dikubur. Tapi talkin mboten la ilaha illallah malih. Wis fulan sampean sak makin sampun ten alam barzah mangke panjang didukeni makhluk ya Allah sami. Inggih menika malaikat mungkar nakir mangke panjang ditangguti marrabbuka wa man nabiyuka wanti nikah. Niki talkin namung kali. Jawabe kinten kita sing jawab sinten? Wong waktu nazak man boten krungu apa maneh sing sampun dikubur. Bahasa napa? Mudah-mudahan mendengar. Kadang-kadang Pak Mudin, lah napa Pak Mudin kok ditalkin ngoten? Ya minimal ngilingno sing urip lah ngoten. Minimal ngilingno sing urip sampai sing bagian petugas ngeduk kuburan. Lah apa sampe gak sembahyang? Aku sapal takonan kuburan marrob bukan Allah Rabbi kan. Sampai gak sembahyang gara-gara apal talkin niku wau. Mangkana talkin niku enten qoblal maut, ingdal maut, ba'dal maut. Qoblal maut seger, mautan niku kados kula panjenengan niki bakal mati. Maka terus kanjeng ayo belajar mati sadurunge mati bukan berarti akan mati tapi pasti mati. Ngeten niki meger-meger mendingan ngucap la ilaha illallah. Nah seperti ini ruh kita ini harus ingat ketika ditanamkan kata talqin itu ditanamkan zikir supaya ruh hidup. Ketika sholat ada hidupnya sholat, ketika puasa ada hidupnya puasa. Ini yang bisa usul pada Allah. Khofi sirinya niki. Paham nggih? Terus pundi? Penting mboten? Penting, bukan penting malih, hukumnya wajib. Sampeyan kok iso ngomong wajib, sampeyan pirsane hadis. Al-awwalu wajibun 'alan nas bi ma'rifatillah. Pertama kali orang belajar beragama satu harus ma'rifatullah. Mengenal Allah, mengenal Allah mboten memiliki. Niki basor, niki basyirah, temriki mata batin. Nah niki supaya napa? Temriki enten bisa melihat, maka kalimatnya iman. Jahar nguatkan iman, zikir khofi, satu titik nanti ihsan. 3, enten ibadah rogo jenengi Islam, enten ibadah nyawa jenengi iman, enten ibadah rasa jenengi ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihat, yakinlah dilihat. Oh, gimana kita bisa melihat Allah kalau nggak ada satu titik? Ini masalahnya. Nah, niki kita sudah paham semua. Sakit belajar zikir, hanya menasakan mawon kok. Selama ini pun zikir, cuman panggon-panggonnya selama ini zikir ngeten la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melok sapa ngene iki? Embuh sing penting ku melok. Hari ini ditancapkan enten panggon-panggonane. Itu titik ini bisa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله يا أهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله
salamullah ala yasin habib